Ini kita akan membincangkan tentang marketing brief. Oke, saya sering meminta kalian untuk membuat kreatif brief, tapi kali ini saya akan membincangkan tentang marketing brief. Apa sih marketing brief? Itu apa bedanya dengan kreatif brief? Oke, marketing brief adalah segala sesuatu pengetahuan tentang produk, informasi mengenai produk maupun jasa yang akan kita iklankan atau kita buatkan campaign-nya secara menyeluruh. Jadi informasi rinci tentang produk atau jasa yang diberikan oleh klien kepada biro iklan. Jadi marketing brief ini dibuat atau diarahkan oleh si produsen, si pemilik jenama atau pemilik merek. Ya, bedanya nanti di kreatif brief tentu saja dibuat oleh tim kreatif dari biro iklan atau agensi tersebut yang ditugaskan untuk membuat iklan. Oke, isinya relatif sama sebenarnya, cuman yang membedakan nanti pada detail kreatifnya yang lebih rinci terkait desain dan sebagainya. Kalau marketing brief lebih pada poin-poin seputar goal, audience, tujuan campaign maupun filosofi dari lingkup dari jenama atau iklan merek tersebut. Oke, ada beberapa hal yang harus di-highlight, diperhatikan ketika kita akan membuat sebuah marketing brief. Yang pertama, kita harus perhatikan rincian dari proyek yang akan kita buat. Proyek di sini adalah tentu saja proyek kampanye pemasaran, proyek iklan yang mau kita buat. Ya, rincian dasar tentang proyek harus kita ketahui, kita kuasai terkait nama, jenama atau merek dari yang akan dipromosikan, jadwal promosinya sampai kapan, penayangannya reguler, di mana saja dan sebagainya. Dan yang terpenting nanti kontak atau PIC dari project baik di biro iklan maupun di produsennya itu siapa, keputusan akhir ada di siapa, lalu lintas informasinya menggunakan apa dan seperti apa. Ya, maunya kita sepakat membuat WA group. Gitu. Ini seringkali ketika klien membuat sebuah posting gitu, buat message, mudah ditanggapi oleh biro iklan, oleh teman-teman di kreatif. Seringkali yang terjadi adalah ketika menanggapi tidak mereply. Gitu. Kalau di email itu mereply dari satu tema pembicaraan utama sehingga nanti akan tersusun dengan rapi. Kalau ada sesuatu hal yang mengganjal bisa ketahuan di mana persoalannya, di titik mana kesalahannya, Bapak.
Nah, begitupun di WhatsApp itu sebaiknya memang di replay saja gitu, bukan ketik baru sehingga ketika ada isu baru jadi terpecah-pecah, tidak dalam satu kesatuan. Ini saya pernah mengalami situasi seperti ini ketika apa isu dimunculkan dari produsen, itu dari klien, kemudian kita ditanggapi tidak mereply itu, sehingga klien komplain gitu bahwa ini akan menyulitkan mereka untuk melakukan kontrol. Ya, jadi ini sesuatu yang sepele, sesuatu yang teknis, tapi juga perlu kita perhatikan. Ya, jadi PIC-nya jelas di siapa. Bahkan perlu dari awal disepakati kalaupun ada pengajuan revisi hanya boleh dilakukan berapa kali. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus jelas di awal. Jangan sampai kalian nanti tidak beranjak hanya mengerjakan satu poin itu karena terus berulang-ulang direvisi. Ya, kebiasaannya para pemain baru adalah takut untuk kehilangan klien, sehingga tidak berani secara tegas mencantumkan atau meminta kesepakatan berapa kali revisi itu boleh dilakukan. Oke ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Jadi rincian proyek itu menjadi sangat penting untuk diketahui di muka, di awal, sebelum kita membuat lebih jauh perencanaan atau strategi dari kampanye pemasaran yang kita buat. Oke, selanjutnya. Nih, menyangkut masalah media yang digunakan, channel, saluran. Saluran yang akan digunakan, pastikan connect dengan target audiens yang ditentukan. Oke, pastikan connect dengan audiens yang sudah ditentukan, target audiens yang ditentukan. Kalaupun kita sudah memiliki saluran baru, saluran yang established, yang sosial media yang sudah digunakan, gunakan itu sebagai sebuah prioritas. Tapi balik lagi dicek ke target audiensnya, connect nggak? Karena setiap audiens punya karakteristik masing-masing. Begitupun dengan sosial media itu sendiri. Kaitkan dengan tujuan dari kampanye pemasaran itu sendiri. Kalau tujuannya untuk sesuatu yang massal gitu, ya televisi boleh digunakan, sosial media oke. Tapi kalau sesuatu yang segmented, nah ini kita perlu evaluasi ulang, apakah perlu menggunakan mass media semacam televisi atau media sosial yang mana yang lebih spesifik, yang lebih segmented. Biasanya adalah kalau di media konvensional, majalah menjadi pilihan. Karena majalah ini audiensnya sangat segmented. Ya, beda dengan televisi yang beragam. Makanya dalam produk-produk yang beriklan di televisi atau mass produk massal gitu. Gak ada produk-produk high end yang beriklan di televisi. Oke, berikutnya anggaran.
kita harus sudah menyusun anggaran detail sesuai kebutuhan kampanye, hitung secara detail, realistis, penggunaan sumber daya dan sebagainya. Termasuk tools yang digunakan. Oke, detail anggaran menjadi penting. Kenapa? Karena jangan sampai ketika proses proyek ini sudah berjalan, kemudian ketahuan bahwa anggarannya kurang gitu. Ini akan sulit untuk kita melakukan meminta anggaran baru. Kalaupun disetujui juga tidak jarang yang bisa langsung cair pada saat itu dibutuhkan. Biasanya kalau dalam proyek iklan, kalau dalam proses eksekusi namanya, kita bikin iklan audiovisual, penggunaan kamera yang berlebihan, biasanya yang lebih sering berlebihan. Kita butuh multicam untuk syuting sebuah produk, tapi apakah kemudian butuhnya 2 atau 3 atau bahkan lebih barangkali? Bagaimana dengan lightingnya? Apakah cukup dengan menggunakan natural light, cahaya matahari gitu, atau memang butuh artificial light sehingga kita butuh lampu, sewa lampu. Nah, lampu seperti apa speknya dan sebagainya, itu juga harus diperhitungkan dengan baik. Oke, rincian produk. Oke, kita harus memberikan rincian produk. Ya, produk kita ini segmennya di mana, gitu. Positioningnya seperti apa, pada kelas yang mana, fitur atau unggulan dari produk kita itu apa yang membedakan dari kompetitor. Ini semuanya harus jelas. Jangan berasumsi bahwa semua orang tahu tentang produk kita. Kita beranggapan bahwa tim kreatif divisi lain pasti sudah mengerti dengan produk kita, nama kita, karena produk kita, merek kita adalah merek yang sangat populer, gitu namanya. Jangan punya anggapan semacam itu. Oke, sesuaikan dengan konteks. Ya, informasi ini penting. Namanya bagi biro iklan untuk mengetahui permasalahan pemasaran yang ada pada jenama tersebut atau produk tersebut. Pokoknya mengapa kemudian produk kita menurun, gitu. Produk, katakanlah kita jualan sampo. Kenapa penjualan sampo punya kita dalam beberapa kuartal terakhir cenderung menurun? Nah, ini yang harus ini terkait dengan nanti insight atau wawasan pada audiens. Kita harus mengetahui apa yang sedang terjadi dengan audiens. Hari ini banyak produk, namanya sampo, dikaitkan dengan pemakaian jilbab. Ya. Dulu saya ingat betul model iklan jilbab iklan sampo orang menggunakan jilbab yang pertama adalah Inneke Koesherawati. Orang bingung mengiklankan sampo modelnya berjilbab. Ya, rupanya produsen cerdik gitu membaca mulai menguatnya tren gaya hidup Islami gitu, di kalangan perempuan perkotaan.
jilbab kemudian menjadi tren. Jika sekarang banyak sampo menggunakan model berjilbab, menggunakan apa namanya idiom-idiom atau bahan-bahan yang populer di Timur Tengah seperti habatus sauda kayak gitu-gitu kan dulunya nggak ada gitu di sampo kita. Termasuk dalam minuman apa minuman seperti ada sari kurma dan sebagainya. Nah, ini karena ada kecenderungan apa namanya di konsumen, di audiens yang seperti itu. Yang penting lagi adalah menginformasikan, menyertakan data tentang kompetitor. Dinamika pasarnya tadi seperti apa. Dalam sebuah produk apapun pasti ada kompetitor utama yang menjadi pesaing kuat. Oke, katakanlah iPhone itu pemimpin pasar gitu kan, leader. Tapi dia juga harus melihat perkembangan yang dibuat oleh Samsung atau perkembangan yang dibuat oleh handphone dari RRC gitu, dari China sana yang memiliki fitur-fitur yang tidak kalah canggih dengan harga yang jauh lebih murah. Ya. Jika kita punya riwayat kegagalan, dalam sebuah campaign dengan melakukan head to head dengan kompetitor, itu juga perlu disertakan sehingga informasi itu perlu dicantumkan sehingga kita bisa mencarikan solusi disesuaikan dengan konteks yang sedang terjadi gitu, konteks yang kekinian. Nah, informasi audiens ini menjadi sangat vital karena audiens sebagai target, sebagai tujuan dari kampanye pemasaran yang dibuat ini harus benar-benar kita ketahui. Kita harus informasikan pada biro iklan target audiens kita yang kita mau ini seperti apa. Pada segmentasi yang mana, baik secara ekonomi atau psikografi yang seperti apa. Pada kalangan yang penggemar otomotif barangkali atau penggemar lingkungan, pencinta alam. Dan jangan lupa cari tahu tentang bagaimana perasaan mereka tentang produk atau merek yang akan kita pasarkan. Ada banyak orang yang sangat loyal dengan merek tertentu gitu kan, karena dia memberikan rasa percaya diri, kenyamanan dan sebagainya. Atau terlanjur kuat keyakinannya dengan merek tersebut, dengan janji pemasaran apapun ya. Kalau mau beli televisi yang awet beli merek A. Itu banyak audiens yang seperti itu yang perlu kita gali, Pak. Oke, berikutnya apa yang diinginkan dari audiens? Apakah ingin peningkatan advokasi atau sebatas pada brand awareness? Nah, kita membuat kampanye pemasaran sebagai sebatas pada brand awareness, gitu, meningkatkan awareness dari yang unawareness ke brand recognition, gitu. Atau dari brand recognition ke brand recall atau sebaliknya sampai ke top mind barangkali. So memang kita butuh action dari audiens. Kita ingin action, ingin
audiens mengubah perilaku menjadi perilaku pembelian. Nah ini kan treatmentnya tentu akan beda antara yang sekedar brand awareness atau sampai perilaku pembelian atau bahkan sampai advokasi dari audiens. Bagaimana audiens kemudian melakukan testimoni atas produk yang dia gunakan, produk kita yang dia gunakan. Ini penting, testimoni advokasi dalam dunia pemasaran, komunikasi pemasaran hari ini menjadi sesuatu yang sangat menentukan. Kalau dulu kita mengenal perangkat AIDA, attention, interest, desire, action. Sekarang di era digital kita mengenalnya dengan istilah baru yaitu AISAS. Attention, interest, search, action, dan share. Share ini adalah proses advokasi. Ini banyak orang kemudian kita melakukan share dengan testimoni kita atau sebuah produk yang atau bahkan ketika konsumen ingin membeli sesuatu di sebuah toko atau marketplace gitu, yang dicari pertama adalah testimoni dari para customer yang sudah menggunakan produk tersebut. Semakin banyak testimoni yang positif akan menguatkan calon customer untuk melakukan pembelian. Nah, ini yang saya tadi singgung sebelumnya tentang insight dari target audience. Kita harus paham dengan wawasan atau insight dari target audience. Tadi ada perubahan apa sih yang menguat? Jangan-jangan ada sesuatu yang sifatnya ya quote unquote ideologis tadi yang menguatkan orang untuk melakukan pembelian berdasarkan gitu, perspektif keyakinan atau keimanannya. Gitu. Tren sampo gitu, tren produk halal gitu kan, sampai ada kulkas yang harus di labeli halal. Gitu kan. Meskipun banyak juga yang apaan sih gitu. Ya pemasar memanfaatkan itu, membaca adanya kecenderungan atau insight dari konsumen yang seperti itu, sehingga itu menjadi penting. Produk merasa aman ketika mengkonsumsi sesuatu, kemudian ada label halal dari MUI. Nah itulah yang secara umum yang harus diperhatikan ketika kita membuat sebuah marketing brief. Yang nanti oleh tim kreatif ini diubah menjadi pedoman mereka membuat karya dari arahan kreatifnya, jadi kreatif briefnya. Oke ya, materinya tidak banyak, itu saja.